نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ففي بداية مجلسنا هذا الذي نسأل الله عز وجل أن تخشاه الرحمة وتحفه الملائكة وأن نقوم منه يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد أبتلت سيئاتكم حسنات. كما نسأل الله العلي العظيم أن يلبس أستاذنا الأستاذ فيراندا لباس الصحة والعافية وأن يسدد ويوفق وأن ينفع بعلمه الإسلام والmuslimin. Alhamdulillah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan kegiatan di pagi yang penuh berkah ini dalam rangka melanjutkan serial kajian kita bersama Al-Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala, melanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu mendidik anak secara islami. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kajian ini memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Imamul Muttaqin, Afdalul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh sahabat beliau dan keluarga beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini saya kembali ditemani oleh saudara saya Al-Ustadz Agus yang merupakan direktur dari Al-Wildan 2 Bekasi, dan beliau insya Allah akan menyampaikan beberapa kata sambutan, dan saya langsung persilahkan kepada Al-Ustadz Agus. Ustadz, Alhamdulillah khair Ustadz Syafiq. Ustadz, tafadhal, antum silahkan buka, kasih kata sambutan. Baik, syukran Ustadz Syafiq. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di hari Ahad ini kita duduk dalam majelis ilmu secara virtual. Ana akan menyapa dahulu para abi, para umi, anak-anakku atau adik-adikku semua, begitupun rekan-rekan seperjuangan yang bergerak dalam dunia pendidik maupun dunia pendidikan di Al-Wildan khususnya, dan juga teman-teman umum yang memang bergabung. Ahlan wa sahlan. Kita bertemu di dalam kajian ini pada pertemuan kedua, yaitu mendidik anak secara islami. Sebelum nanti kita menyambung dengan Ustadz Firanda Andirja, guru kita, Ana akan memperkenalkan dahulu atau coba memaparkan poin-poin yang memang informasi terkini terkait dengan Al-Wildan Islamic School. Baik, yang pertama, alhamdulillah, ini kajian dalam rangkaian safari dakwah Al-Wildan Islamic School, bahwasanya Ustadz Firanda sudah hadir di pertemuan yang kedua, dan mudah-mudahan antusias daripada sivitas akademika Al-Wildan, daripada masyarakat umum pada intinya bagaimana haus akan proses tarbiyah anak, sehingga sangat antusias sekali dari masyarakat pada umumnya. Dan mudah-mudahan ini akan ada part yang ketiga atau akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya dari guru kita. Baik.
Yang kedua, insya Allah Al-Wildan akan hadir dalam talk show di Roja TV nanti pada bulan Desember, tepatnya tanggal 19 Desember. Dan alhamdulillah kita juga akan memperkenalkan sekolah Al-Wildan Islamic School ke seluruh masyarakat secara luas, baik secara nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, kita insya Allah akan hadir dalam acara Expo Pendidikan dari kumpulan sekolah-sekolah yang berafiliasi ke manhaj salaf atau ke sunnah, yaitu acara Puldapi Expo yang insya Allah di bulan Maret nanti, dan juga ASESI Expo yang masih dalam terus penggodogan oleh teman-teman ASESI. Baik, rekan-rekanku semuanya, Abi Umi yang dirahmati Allah dan masyarakat pada umumnya, di poin berikutnya saya akan menjelaskan grand design peta Al-Wildan, bahwasanya kami akan memperkenalkan Al-Wildan secara keseluruhan, baik dari Al-Wildan 1 sampai Al-Wildan 11. Baik, Al-Wildan 1 yang berdomisili di Gading Serpong tepatnya, Jalan Bidar, itu merupakan awal atau cikal bakal pembentuk pertama dari Al-Wildan, atau bisa kita katakan bisa disebut juga dengan Al-Wildan Pusat. Baik, Al-Wildan yang kedua yang kebetulan saya pimpin, yaitu Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi, kita ada di Jalan Alinda Raya, tepatnya di daerah Kaliabang. Bagi Abi Umi yang memang berdomisili di wilayah Bekasi, silahkan silaturahim, pintu kami terbuka. Baik, berikutnya ada Al-Wildan 3, yang memang berdomisili di daerah BSD atau tepatnya di Ciater. Dan ini adalah home base dari boarding dari teman-teman putra, baik dari tingkat SMP maupun tingkat SMA. Al-Wildan 3, Ciater, BSD. Baik, berikutnya ada Al-Wildan 4 yang ada di wilayah Lebak Bulus di Provinsi DKI Jakarta. Dan alhamdulillah Al-Wildan sudah menancapkan namanya di wilayah DKI begitu ya. Baik, dan juga ada Al-Wildan 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai Al-Wildan 11 yang insya Allah sedang tahap pembangunan. Mohon doa restunya untuk tahun ajaran baru nanti 2020-2021 atau bahkan 2021 sampai 2022 kita akan launching Al-Wildan 5 yang ada di daerah DKI Jakarta juga, terutama tepatnya di daerah Ben Hill, di daerah Bendungan Hilir, di Jakarta Pusat. Mudah-mudahan Abi Umi ataupun masyarakat pada umumnya yang tinggal di seputaran sana, bila mana ingin menyekolahkan anak-anaknya, silahkan bisa berkunjung ke Al-Wildan 5. Baik, berikutnya ada Al-Wildan 6 yang akan kita buka di Ciledug, Al-Wildan 7 yang akan kita buka di Serang, Banten, Al-Wildan 8 yang akan kita buka di wilayah Depok, Jawa Barat, Al-Wildan 9 yang akan kita buka di daerah Dompu, Nusa Tenggara Barat. Baik, berikutnya ada Al-Wildan 10 yang akan kita buka di Kampung Melayu, DKI Jakarta. Jadi Jakarta ada 3, Kampung Melayu, Bendungan Hilir, dan juga Lebak Bulus. Dan terakhir, untuk saat ini proyeksi kita, Al-Wildan 11 yang ada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mohon doa restunya daripada Sivitas Akademika Al-Wildan dan juga masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan dakwah sunnah kita di instansi pendidikan agar lebih gaungnya terasa begitu ya. Baik, mungkin proyeksinya ada di wilayah Jawa dan sekitarnya. Gitu. Dan mudah-mudahan kita doakan nanti ada di wilayah Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, sampai ke Merauke ataupun Papua. Alhamdulillah. Abi Umi yang dirahmati Allah dan juga teman-temanku semuanya, rekan-rekan seperjuangan bagi baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Poin berikutnya yang saya akan jelaskan bahwasanya kajian ini kita lakukan secara live. Ini banyak orang tua murid yang berasal dari hampir kurang lebih 13 negara, bukan hanya Indonesia. Saya perlu sebutkan satu persatunya. Ada dari Singapura, Arab Saudi, Qatar, Maroko, Rusia, Malaysia, Brunei Darussalam,
Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, England, Denmark, Tunisia, Yaman, dan terakhir Aljazair, para orang tua murid dari gabungan 4 sekolah cabang Al-Wildan ini menyaksikan secara live saat ini di berbagai negara. Dan mudah-mudahan dengan antusiasme ini, mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal dakwah dari kajian Syafari dakwah yang akan diinisiasikan oleh Al-Wildan secara simultan 1 bulan sekali oleh Ustadz Firanda, dan mudah-mudahan Ustadz Firanda pun berkenan dalam hal ini, bukan hanya nanti di dalam mendidik anak secara Islami, mungkin akan ada kajian-kajian tematik berikutnya yang nanti dipersembahkan untuk kami di sini, Ustadz. Baik, mungkin itu saja Ustadz Syafiq yang bisa saya jelaskan. Ada informasi terkini terkait dengan Al-Wildan. Demikian, syukran. Baik, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiikum. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambut tahun ajaran baru 2021-2022, Al-Wildan Islamic School telah membuka pendaftaran gelombang 1 dan insya Allah nanti akan buka gelombang 2. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak yang ada di running text di bawah ini. Ustaz, alhamdulillah ya, tema yang diangkat di kajian ini itu mendapat respon positif dari wali murid ya, Masya Allah banyak ya. Saya lihat dari komentar-komentar dan juga dari pertanyaan-pertanyaan itu, Masya Allah banyak yang membutuhkan materi seperti ini ya, apalagi terkait dengan di masa pandemi sekarang ini ya, anak-anak pada sekolah dari rumah, sehingga mungkin banyak muncul problem-problem baru di dalam lingkup rumah. Jadi banyak pertanyaan. Alhamdulillah pilihan tema di kajian ini bermanfaat, alhamdulillah. Dan semoga nanti para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa mengirimkan pertanyaannya ya. Bagi yang menyimak disarankan masuk ke link Zoom yang sudah kita sebar. Nanti bisa mengirim pertanyaan langsung ke sana, diketik di Q&A. Insyaallah nanti saya akan menyortir pertanyaannya yang sesuai dengan tema yang diangkat, dan juga biasanya banyak pertanyaan yang mirip, pertanyaan yang serupa. Jadi nanti Anda pilih salah satu, insyaallah saya pilih salah satu di sana. Dan mohon maaf bagi yang belum sempat terjawab dibacakan pertanyaannya, mungkin bisa ditanyakan lagi pada kajian episode berikutnya. Begitu, Ustaz. Mungkin kita sudah bisa menyambungkan ke Ustadz Firanda. Ustaz. Insya Allah kita coba akan sambungkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nampaknya Ustadz Firanda belum siap. Baik. Insya Allah nanti kita akan coba terus hubungi. Baik Ustadz Syafiq, ada informasi tambahan. Ini ternyata komunitas wali murid dari Uni Emirat Arab juga menyaksikan secara live, Ustadz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Abi dan Umi yang dari Uni Emirat Arab. Afwan belum bisa disebutkan tadi, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa kita sebutkan. Insya Allah silahkan bertahap, barangkali ada nama negara dari perwakilan wali murid yang memang belum disebutkan, tafadhol. Alhamdulillah berarti ada 13 negara, Ustadz. Berikut dengan Indonesia berarti ada 14 negara, Ustadz, yang menyaksikan secara live di sini. Masya Allah ya. Ini juga tadi ada yang bertanya, apakah kajian part 1-nya ada siaran ulangnya? Ada ya, kita alhamdulillah sudah upload di YouTube. Dan kajiannya bisa disimak. Mungkin yang mau mendengarkan di kajian pertama, karena ini kajian hari ini insya Allah kajian lanjutan dari yang sebelumnya. Dan kebetulan Ustaz Syafiq, ini bukan hanya kita persembahkan untuk orang tua dan masyarakat pada umumnya di kalangan dewasa, tapi di sini kita para pendidik, para tenaga kependidikan, begitupun anak-anak kita hadir dalam kajian ini, Ustaz. Masya Allah. Jadi rasanya memang semua nanti akan disentuh juga oleh Ustadz Firanda, bagaimana peran serta
kita sebagai tenaga pendidik untuk mendidik anak secara Islami, bagaimana peran serta orang tua di rumah, dan juga bagaimana peran serta dari pribadi anak-anak tersebut. Sehingga suksesi pendidikan dari 3 pilar tersebut bisa menyukseskan karakter anak yang benar memang menjadi karakter Islam. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Baik, mungkin bisa kita coba menyambungkan ulang ke Ustadz Firanda. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Oh, naam. Insyaallah barusan dapat konfirmasi dari tim ofisialnya. Insyaallah Ustadz akan memulai jam 10 tepat. Oh, jam 10. Baik. Baik, mungkin sambil menunggu nanti Ustadz akan berhubung dengan kita. Kita sementara ini akan coba memutarkan video profil sekolah yang ada dari Al-Wildan 1, 2, 3, dan 4. Mohon kepada para pendengar atau para partisipan, silahkan menyaksikan sajian yang kami paparkan. Demikian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Selamat datang di Al-Wildan International Islamic School.
lembaga pendidikan Islam berkualitas internasional dengan manhaj beragama atau Ahlussunnah wal Jamaah. Uzkuril adawat fil fasal. Hadasatuna Arabiyah, Alsinatuna Arabiyah, Ahadithu Nabiyyina Arabiyah, Ayatu Rabbina Arabiyah. Dengan fasilitas sekolah dan kelas yang memadai, seperti ruang kelas yang dilengkapi AC, kursi dan meja belajar berstandar internasional, yang dilengkapi dengan TV 50 inch permanen dalam kelas. Our school is very clean, nice, comfortable, and I have lots of friends in this school. And I'm very happy that I could study together with my friends in this school. Visi program mutu. Terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syariah, didukung dengan penguasaan bahasa asing. My hobby is reading and my favorite subject is science. Alhamdulillah, syukran wa anta ya Ustaz. Misi program mutu. 1. Mengembangkan lembaga pendidikan dengan pelayanan prima, berkualitas, berstandar manajemen mutu dengan manajemen profesional. 2. Mencetak para hufazah Al-Quran dan memahami ilmu syariah. 3. Mengembangkan pendidikan yang berbasis bahasa asing, matematika, dan sains dengan memanfaatkan teknologi modern dan didasarkan pada kekuatan akidah akhlak dan manhaj agama salaful saleh. 4. Mengembangkan proses pendidikan yang berorientasi masa depan dan mampu bersaing dalam dunia global. Bahwa kita bergerak menuju mutu yang substansial, bukan normatif formalistik. Jadi mutu inti yang kita kejar. Jadi kita bergerak menuju mutu yang substansial, artinya mutu yang paling diharapkan oleh orang tua. Laboratorium komputer, bahasa, MIPA, musola, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, dan masjid yang berdampingan dengan gedung sekolah menjadikan kegiatan belajar mengajar semakin menarik dan menyenangkan. Sehingga walaupun dengan sistem full day school, serasa seperti suasana di rumah yang menyenangkan. يجب عليك أن تستخدم مفردات. If you want to learn bahasa Arab and increase your mufradat, increase your vocabularies, you have to read so much. Saya kebetulan konsep tunggal TIC Indonesia menyusunlah satu strategi pembelajaran yang mengkerucutkan ruh kurikulum nasional, ruh kurikulum internasional, ruh kurikulum pesantren dalam sebuah istilah yang disebut dengan TIC atau Tahfiz Al-Quran and International Curriculum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Lokasi sekolah Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong berada di dua lokasi. Yang pertama, Gedung Madinah yang berada di Jalan Bidar yang dikhususkan untuk SMP dan SMA. Yang kedua, Gedung Makkah yang berada di Jalan Layar 4 nomor 8, Kelapa 2 Tangerang, yang terdiri dari playgroup, kindergarten, dan elementary school atau SD. Ruh utama pendidikan Al-Wildan adalah kurikulum yang berkualitas. Oleh karenanya,
Al-Wildan Islamic School menerapkan konsep kurikulum TIC atau Tahfiz and International Curriculum yang direpresentasikan ke dalam 3 kurikulum berkualitas dengan mutu berimbang, yaitu kurikulum nasional atau yang kita kenal dengan kurikulum pemerintah, kemudian kurikulum internasional atau yang kita kenal kurikulum negara anggota OECD, dan yang terakhir adalah kurikulum keagamaan atau yang biasa kita kenal kurikulum pesantren yang dipadukan dengan pelajaran tahfiz dan tahsin Al-Quran. Adapun mutu output siswa Al-Wildan Islamic School: 1. Berakidah sesuai manhaj salafus saleh. 2. Menghafal 3 juz Al-Quran sesuai standar sanad. 3. Memiliki kesadaran beribadah. 4. Memiliki adab dan akhlak yang mulia. 5. Dapat berbicara dalam bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan Inggris. 6. Lulus UN di atas standar nasional. Al-Wildan Islamic School mempunyai beberapa fasilitas untuk menunjang kemajuan kegiatan belajar ananda soleh dan solehah, di antaranya playground, ruang kelas yang ber-AC, kantin, wifi, musola, CCTV, dan aula serbaguna. Untuk mewujudkan mutu yang diinginkan, Al-Wildan Islamic School dikelola oleh pengelola berpengalaman dan SDM unggul dalam dunia pendidikan. Di antaranya, Masyaikh Al-Quran bersanad dari Timur Tengah, Native Arabic dari Mesir dan Maroko, Native English dari USA, alumni Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Lipia, Jakarta, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, IKIP Bandung, serta alumni perguruan tinggi dan ma'had ternama lainnya. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Al-Wildan Islamic School dalam 1 tahun diantaranya adalah: 1. Lajnah Al-Ubur. Setiap siswa yang telah menyelesaikan hafalan 1 juz Al-Quran, maka akan dites secara langsung hafalan serta tahsinnya oleh para masyayikh. 2. Rumah tahfiz Al-Quran yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan. 3. Field trip 1 kali dalam 1 semester. 4. Kelas meeting dan lain-lain. Alhamdulillah, siswa-siswi Al-Wildan Islamic School telah mampu menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan, baik di tingkat regional maupun nasional. Di antaranya adalah: 1. Juara 2 MHQ 3 juz tingkat nasional 2020 pada Asosiasi Sekolah Sunnah Indonesia. 2. Juara 1 MHQ 2020 di Global Islamic School. 3. Juara 1 dan 2 MHQ 2019 di Sekolah Insan Cendekia Madani. 4. Juara 1 Olimpiade Sains Nasional Bidang IPA tingkat Kabupaten Tangerang 2020. 5. Juara 2 dan 3 Pidato Bahasa Indonesia tingkat nasional 2020 pada Asosiasi Sekolah Sunnah Indonesia dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim.
ahlan wa sahlan di sekolah kami Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi, yang mana lokasi tepatnya ada di wilayah Jalan Alinda di Kaliabang, Bekasi Utara. Di mana sekolah kami berdiri atas masukan saran dari teman-teman kajian Yayasan Bina Insan Bekasi Utara, berdiri pada tahun sekitar 2015. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan sudah menunggu, dan alhamdulillah sekarang kita sudah terhubung dengan guru kita Ustaz Firanda. Tafadhal Ustaz Agus. Nah, Ustaz Syafiq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa khaluk Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah kita masuk pada part kedua terkait dengan mendidik anak secara Islami. Ana mungkin memperkenalkan dahulu Ustaz, Al-Wildan. Hari ini kita live dari hampir 14 negara, karena wali murid kita banyak sekali Ustaz dari 14 negara tersebut. Mereka sangat antusias sekali dengan kajian ini, dan mudah-mudahan harapan kami di sini Ustaz akan ada part berikutnya ketika nanti sudah selesai, ataupun ada kajian tematik berikutnya untuk Al-Wildan Ustaz. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Nah, Ustaz, ini yang akan sampaikan, yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan kami berharap bisa akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan antum. Syukron Ustaz. Tafadhal Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Allah barik fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan para akhwat, para guru, demikian juga para wali murid dari sekolah Al-Wildan, ya, baik yang Tangerang maupun yang di Bekasi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya pemaparan kita yang sudah kita sampaikan sebelumnya tentang bagaimana metode Islam dalam mentarbiyah anak-anak ya. Yang sudah kita jelaskan bahwasanya anak-anak adalah buah hati seseorang ya, yang merupakan tempat kebahagiaan seseorang, yang kita letakkan segala cita-cita kita kepada anak-anak kita ya. Maka tentunya ini melazimkan kita untuk serius dalam memperhatikan anak-anak, dan perlu pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, pengorbanan tenaga, dan bahkan pengorbanan perasaan ya harus kita curahkan ya, demi agar kita bisa menjadikan anak-anak kita sesuai dengan yang kita harapkan. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan beberapa poin tentang bagaimana metode Islam dalam mentarbiyah anak-anak ya. Di antaranya yaitu adalah mengakui atau memperhatikan hak anak-anak. Kalau mereka punya hak ya, harus kita perhatikan dan jangan kita remehkan hak mereka ya. Bahkan ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum ya, kemudian di samping kanan beliau ada Al-Fadl bin Abbas, yaitu sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, tapi masih kecil. Kemudian sebelah kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak asyikh, yaitu orang-orang para ya haula'il asyikh. Apakah kau sangat disukai oleh para sahabat, mendapatkan berkah dari Nabi SAW. Tetapi yang menakjubkan sini, Nabi minta izin sama Fadl bin Abbas. Karena kita tahu kalau minuman, maka kalau mau digilir, kanan dulu. Tetapi
karena ini adalah orang tua dan dia kecil, siapa tahu dia mengizinkan. Tapi Nabi SAW minta izin. Rasulullah SAW tidak mengatakan anak kecil, nggak usah lah. Ya, Rasulullah SAW tanya, ata'dzan li, kau izinkan aku atau tidak? Maka kata Al-Fadl bin Abbas, enggak, saya enggak izinkan. La uthiru nasibi minka ala haula. Kata Al-Fadl bin Abbas, saya tidak akan mengutamakan ya bagianku dari engkau ya Rasulullah untuk saya berikan kepada mereka. Akhirnya Rasulullah SAW kasih dia ya. Rasulullah SAW kasih dia. Ini menunjukkan bagaimana Islam kalau tahu seorang anak punya hak, maka harus diperhatikan, jangan disepelekan, jangan dilalaikan ya. Karena kalau anak-anak ngerti dia punya hak, sehingga kita beri pelajaran kepada dia bahwasanya kehidupan ini ada hak dan kewajiban. Kapan dia punya hak dia bisa ambil, kapan kewajiban harus dia kerjakan. Dan kehidupannya adalah mengambil dan memberi. Itulah kehidupan ya. Sejak kecil kita isyaratkan kepada dia bahwasanya kalau dia punya hak kita tunaikan ya. Sehingga dia menghargai hak orang lain. Sehingga dia menghargai hak orang lain. Bayangkan Rasulullah SAW tidak meremehkan Fadl bin Abbas, bahkan minta izin kepada Fadl bin Abbas. Demikian juga kisah yang menakjubkan dalam perang Uhud. Ketika para sahabat berperang, banyak anak kecil yang ingin ikut perang. Kemudian Rasulullah SAW, mereka sudah berangkat bersama Nabi SAW dalam perang Uhud. Rasulullah SAW menghentikan mereka suatu tempat dekat lokasi Uhud. Kemudian Rasulullah SAW ista'aradahum, Rasulullah SAW periksa. Setelah diperiksa ternyata yang masih di bawah umur, Rasulullah SAW suruh pulang. Ya, banyak disuruh pulang. Ibnu Umar diantaranya disuruh pulang. Abu Sa'id Al-Khudri disuruh pulang. Sahabat-sahabat junior yang masih belum balik. Tapi ada seorang sahabat junior yang nama Rafi bin Khadij. Dan dia pandai memanah. Dia pandai memanah dan dia minta izin untuk ikut. Dan Rasulullah SAW izinkan karena dia memiliki keahlian dalam memanah. Dia punya kawan namanya Samurah bin Jundub yang dari Al-Fazari, dari kabilah Fazarah ya. Dia datang bersama bapak tirinya ya. Kemudian ketika dia melihat Rafi bin Khadij diizinkan oleh Nabi padahal belum balik, maka dia suruh bapak tirinya ngomong sama Nabi, bilang sama Rasulullah SAW, saya juga ingin ikut perang. Adapun Rafi saya bisa ngalahkan dia kalau berkelahi, bergulat saya bisa ngalahkan dia. Akhirnya bapaknya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Samurah. Dia bilang bisa mengalahkan Rafi bin Khadij. Engkau mengizinkan Rafi, kenapa kau tidak izinkan dia? Dia menuntut haknya. Ya. Rasulullah SAW tidak mengabaikan, tidak meremehkan. Kata Rasulullah, mana sini? Tasara, kata Rasulullah SAW, ayo berkelahi atau bergulat. Dan akhirnya Samurah bin Jundab mengalahkan Rafi bin Khadij. Rasulullah mengizinkan. Rasulullah SAW izinkan. Ya, sehingga ini pelajaran bagi kita kalau anak kita punya hak. Ya. Di antara hak dia kalau kita sudah janji. Kita sudah janji kemudian kamu nanti kalau begini dapat begini, kalau kamu begini dapat begini, itu berarti sudah menjadi hak dia. Kemudian ketika dia minta jangan kita remehkan ya. Mungkin perkara sepele bagi kita, misalnya mainan yang murah nanti aja. Tapi bagi dia itu bukan perkara sepele, itu dunia dia. Ya, mungkin dia ingin beli mainan pesawat kayak mainan apa, terus kita sudah janji, berarti sudah jadi hak dia. Ketika dia minta jangan kita remehkan. Lihatlah Rasulullah SAW tidak meremehkan hak anak-anak ya. Dan ini tarbiyah yang penting sehingga anak-anak tahu mereka punya hak dan mereka juga punya kewajiban. Oleh karenanya di antara fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengenai saf pertama, beliau berkata jika orang-orang ke masjid, ya, asalnya kan kata Rasulullah SAW, liyalini ulul ahlami minkum. Kata Rasulullah SAW, hendaknya yang di belakangku adalah orang-orang yang dewasa ya, terutama yang memiliki hafalan yang banyak ya. Tetapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau ternyata anak-anak sudah maju duluan ke saf pertama, maksudnya bukan persis di belakang imam. Di belakang imam harus spesial memang. Yang kalau imam salah bisa dia tegur, kalau imam batal bisa dia gantikan. Ya. Ternyata anak-anak sudah mengambil saf pertama di sebelah kanan, sebelah kiri imam agak jauh. Maka tidak boleh kata Syekh Utsaimin, seorang kemudian memundurkan mereka mengatakan, anak-anak di belakang, om yang maju. Ya, ini tidak boleh kata Syekh Utsaimin, karena itu hak dia. Dia sudah datang duluan. Yang datang duluan lebih berhak untuk mendapatkan saf pertama. Ya. Dan ini berpengaruh kepada sang anak ketika dia saf pertama, kita motivasi saf pertama pahalanya banyak. Dia datang ke masjid segera ya, kemudian begitu sampai di sana disuruh mundur oleh orang lain ya, tentu dia kecewa dan dia merasa haknya diambil dan ini pengaruhnya buruk bagi anak-anak. Akhirnya dia di belakang, kemudian dia bikin geng di belakang main-main sama anak-anak, malah kacau salat ya. Ini menunjukkan bahwasanya hak anak-anak punya hak ya. Dan kalau dia punya hak kita berikan sehingga dia tumbuh dan berkembang dengan mengetahui bahwasanya kehidupan ini adalah mengambil dan memberi.
kehidupan itu isinya adalah hak dan kewajiban. Ya. Hak dan kewajiban. Hak dia berhak untuk mengambil, kewajiban harus dia kerjakan. Baik, ini salah satu tarbiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tarbiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah SAW ketika berbicara dengan anak-anak, Rasulullah SAW berbicara sesuai dengan akal mereka, ya, akal mereka sesuai dengan nalar mereka. Jadi berbicara dengan kemampuan bernalar mereka, ya. Dan ini dicontohkan misalnya Rasulullah SAW ketika melihat saudaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim, tapi ayahnya Anas meninggal dalam kondisi kafir. Kemudian Ummu Sulaim ini menikah dengan lelaki lain, dengan sahabat, ya. Kemudian punya anak, ya. Punya anak, ya, yang lebih muda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di antara akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang ke rumah pembantunya. Kita tahu Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam main ke rumah Anas bin Malik, ketemu dengan ibunya, ketemu neneknya. Ternyata adiknya Anas ini adik seibu, ya, lain bapak, punya hewan burung peliharaan, dan burung peliharaan tersebut dia senang main dengannya. Tahu-tahu burung peliharaan tersebut meninggal atau wafat, ya, atau matilah. Burung tersebut mati. Rasulullah SAW kemudian datang kepada anak tersebut. Rasulullah SAW hibur dia, kata Rasulullah, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Rasulullah SAW ajak ngomong untuk menghibur dia. Ada apa gerangan wahai Abu Umair? Apa yang menimpa burungmu, ya? Ya, kata para ulama, lihat Rasulullah SAW menurunkan level dia berbicara tentang hewan tersebut kepada anak-anak. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sibuk, ya. Tetapi sempat-sempatnya dia menghibur anak tersebut. Ketika anak tersebut sedih, ketika burungnya mati. Kita tahu bagaimana anak-anak kalau sudah punya hewan peliharaan, dia sangat senang bermain dengan hewan tersebut, ya. Tidak ada masalahnya kemudian kita ikut serta bermain-main dengan dia, dengan hewan yang disenanginya tersebut. Apalagi dalam kondisi sedih tadi, mungkin hewannya lagi sakit. Rasulullah SAW menurunkan levelnya, berbicara dengan anak tersebut. Bahkan sebenarnya mengatakan anak tersebut mungkin tidak bisa menjawab omongan Nabi SAW. Masih kecil, mungkin umur 3 tahun, 4 tahun, belum bisa menjawab pertanyaan Nabi SAW. Tapi Nabi tetap ngomong sama dia, meskipun dia tidak paham dengan sempurna, tapi dia tahu Rasulullah SAW sedang menghiburnya. Ya. Ya. Ini penting kita bicara anak-anak sesuai dengan apa dunianya dan bagaimana nalar dia. Demikian juga ketika Rasulullah SAW datang suatu hari, Aisyah kan masih remaja, ya. Dia sempat main-main punya boneka-bonekaan. Ketika itu sempat Rasulullah SAW melihat Aisyah radhiyallahu anha sedang main boneka-bonekaan. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Ya, ma hadza ya Aisyah. Ini apa wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, banati, ini putri-putriku. Maksudnya boneka-boneka, ya. Ini putri-putriku. Kemudian ra'a bainahunna farasan lahu janahan min ruqa. Di antara putri-putri Aisyah itu boneka-boneka perempuan Aisyah yang dianggap putri-putri Aisyah, ada semacam boneka kuda, tetapi ada 2 sayapnya yang terbuat dari kain, ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma hadzal ladzi ara wasatahunna? Ini apa yang di tengah-tengah mainan boneka-boneka putri-putrimu? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faras, itu kuda. Kata Rasulullah SAW, terus ini apa? Ini apa yang 2 di samping kanan kirinya? Janahan, ini 2 sayap. Maka Rasulullah SAW mengatakan, farasun lahu janahan. Ya Aisyah, ada kuda punya 2 sayap. Ya Rasulullah tanya. Aisyah menjawab, ama sami'ta anna li Sulaiman khailan lahu ajniha? Wahai Rasulullah, tidak kau dengar bahwasanya Nabi Sulaiman punya kuda-kuda yang bersayap? Rasulullah SAW tertawa, ya. Rasulullah SAW tertawa. Tapi maksudnya Rasulullah SAW berbicara dengan anak-anak sesuai dengan kadar alar mereka, kemudian berusaha masuk dalam dunia mereka, ya, sebagai bentuk pendekatan kepada anak-anak, ya. Sebagai bentuk pendekatan kepada anak-anak. Di antara juga suatu kisah ketika sebelum terjadi perang Badar, ketika Rasulullah SAW dan pasukannya sampai di lokasi dekat Badar, kemudian orang-orang musyrikin, Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya juga sudah sampai dekat lokasi perang Badar. Ada salah seorang pemuda yang mengurusi onta-onta Quraisy ketangkap oleh kaum muslimin. Masih kecil.
masih remaja ya, ditangkap. Kemudian ditanya oleh para sahabat, berapa jumlah pasukan Quraisy? Kata dia, banyak ya. Para sahabat, berapa? Dia bilang banyak ya. Akhirnya sahabat mukul dia ya. Karena musuh kan. Dipukul. Akhirnya kata dia, sedikit-sedikit. Enggak banyak. Dia bohong. Kalau tanya lagi, benar sedikit atau banyak? Banyak, dipukul lagi. Berapa jumlahnya? Pokoknya banyak. Akhirnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang sholat, Rasulullah SAW tegur mereka. Akhirnya Rasulullah SAW tanya kepada anak muda ini yang sesuai dengan nalar dia. Anak ini tidak mau kasih tahu berapa jumlah pasukannya Abu Jahal. Tapi Rasulullah SAW bertanya kepada dia, yang sesuai dengan nalar dia, yang mungkin dia bisa paham. Sehari berapa onta yang mereka sembelih untuk makan? Maka anak muda ini berkata, ya antara baina tis'a wa asyara, sekitar 9 atau 10 ekor onta. Kata Rasulullah SAW, mereka sekitar 1000. Jadi Rasulullah SAW bisa tahu jumlah mereka dengan menghitung onta yang dimakan. Di satu ekor onta dimakan oleh mungkin 100 orang. Kalau 10 ekor onta berarti sekitar 1000 orang dalam peperangan makan mereka segitu ya. Nah, ini yang diperkirakan oleh Nabi SAW, dan Nabi bertanya pada hal yang dia bisa jawab. Selesai. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ketika berbicara dengan anak-anak sesuai, atau dengan anak muda sesuai dengan nalar mereka. Ini diantara tarbiyah kepada anak-anak. Kita harus turun level, kita bicara sesuai dengan nalar mereka, kira-kira paham atau tidak. Ya, kalau tidak paham, jangan kita berbicara dengan pembicaraan yang mereka tidak paham. Sampaikanlah sesuai dengan apa? Pemahaman mereka. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, haditsun nas bima ya'rifun. Bicaralah dengan orang-orang sesuai dengan nalar mereka. Ini penting. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita main sama anak-anak. Kita masuk dengan dunia mereka ya. Entah mereka main permainan, entah mereka main mobil-mobilan, entah mereka punya hewan peliharaan. Pokoknya kita masuk dunia mereka, kita ngobrol sama mereka sesuai dengan nalar yang dia bisa pahami. Di antara salah satu contoh tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menjauhkan diri dari cercaan dan celaan. Ini salah satu tarbiyah yang buruk adalah orang tua suka mencerca, orang tua suka mencela, apalagi suka nyinyir. Anaknya suka dinyinyir, anaknya suka dicela, dicerca, bahkan dibanding-bandingkan sama anak orang lain. Ya, ini perkara yang sangat menyakitkan hati seorang anak. Kamu tuh gimana belajar, lihat teman-temanmu sudah begini-begini. Jangankan dibandingkan sama orang, dibandingkan dengan kakak adiknya sendiri tidak suka. Kakakmu begini, adikmu begini, apalagi dibandingkan dengan orang lain. Kalau dia salah, sebut kesalahannya tanpa harus membandingkan. Ya, kalau bisa diajak bicara dengan baik, tidak perlu kemudian nyinyir, kemudian mencela, merendahkan, menghinakan, mencela dan yang lain. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin aw 10 sinin. Fama qala li syai'an hal fa'alta lima fa'alta, ya. Aku telah berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 tahun atau 10 tahun. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang aku lakukan, hal fa'alta hadza, tidakkah kau melakukan ini? Atau Rasulullah mengatakan, kenapa kau melakukan ini? Rasulullah SAW tidak pernah menegur, ya, mencela Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan itu bahkan 9 tahun dan 10 tahun. Rasulullah SAW punya cara sendiri untuk menegur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, ini perkara yang menakjubkan di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya katakan mukjizat, bagaimana seorang majikan tidak pernah mencela pembantunya selama 9 tahun atau 10 tahun ya. Ini menakjub. Tapi Rasulullah contohkan, dan Anas bin Malik masih kecil tatkala itu. Di antaranya Anas cerita suatu hari ya, bagaimana Rasulullah SAW menegur dengan cara yang halus. Kata Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, karena Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian fakultu, maka Anas berkata, aku berkata di hadapan Nabi, fakultu wallahi la adhab. Bayangkan, ini Anas ini masih kecil. Rasul kasih uzur. Rasulullah bilang pergi, kata dia, demi Allah aku tidak mau pergi. Wa fi nafsi an adhab. Padahal dalam hatiku aku akan pergi. Jadi Anas masih kecil, belum balik ya. Rasulullah bilang pergi ke sana, mungkin beli ini atau bawa barang ini. Kata dia, demi Allah saya nggak mau pergi Rasulullah. Jadi maksudnya kalau bahasa kita apa ya, bikin jengkel ya. Kita suruh pergi, dia bilang bukan cuma bilang tidak pergi, dia bilang demi Allah saya tidak mau pergi.
Tapi kata Anas, dalam hatiku aku ingin pergi. Kemudian fakharajtu, ya, hatta amurra ala sibyan wa hum yal'abun fis suq. Aku pun keluar menunaikan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku melewati anak-anak di pasar sedang bermain-main, ya. Akhirnya aku di situ, ya, nonton mereka main-main. Rasulullah SAW nunggu gak datang-datang. Maka Rasulullah SAW akhirnya keluar cari Anas. Ketika Anas bin Malik sedang asik nonton, kemudian faida Rasulullah SAW qad qabadha biqafaya min wara'i. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegang leherku dari belakang. Fanadhartu, ya, aku melihat beliau, ya, ternyata wa huwa yadhak. Rasulullah SAW tertawa kemudian berkata, ya Unais idhab haitsu amartuka. Adhabta min haitsu amartuka, kata Rasulullah SAW, wahai Unais. Bahkan Rasulullah SAW panggil dengan panggilan kasih sayang, dia tidak bilang Anas tapi Unais, ya. Wahai Unais, sudahkah kau pergi sesuai yang aku perintahkan? Qultu na'am ana adhab ya Rasulullah. Aku berkata, iya ya Rasulullah, aku pergi sekarang, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak marah, tidak, kamu dari mana aja ditunggu-tunggu, ya. Saya ini orang sibuk, saya ini nabi banyak urusan. Kamu urusan gini aja nggak bisa ngerjain. Enggak, ya. Rasulullah SAW datang kemudian tidak mencela, tidak mencerca, tapi tetap menegur, ya. Jadi ini diantara metode yang penting bagi orang tua dalam mendidik anak-anak, jauhi dari cercaan, makian, hinaan, nyinyir, ya. Kita sudah sebutkan bahwasanya idza aradallahu bi ahli baiti khairan adkhala alaihim rifq. Bahwasanya jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut, ya. Adapun keluarga yang isinya cercaan, makian, ya, tidak baik bagi anak-anak. Anak-anak juga sering akhirnya terbiasa mendengar cacian, makian, kata-kata yang buruk, hinaan, ya. Dan itu akan akan membias dalam perilaku mereka, ya. Kita orang tua, ya, biasakan berkata-kata yang baik, biasakan dengan hidup dengan tenang, tegur dengan baik, ya. Sehingga anak-anak juga berakhlak demikian, ya. Mereka punya salah, namanya anak tidak mungkin tidak punya salah. Kita juga masih kecil cukup banyak salah. Tapi apakah setiap kesalahan kita cerca, kita maki, kita rendahkan, kita hina, kita bandingkan dengan anak orang lain, ya, itu menjatuhkan mental mereka, dan itu semua adalah keburukan. Sekali-sekali kita tegur, oke, sekali-sekali kita marah tidak dilarang, tapi jangan mendominasi tarbiyah kita terhadap anak-anak. Kemudian di antara metode Nabi SAW adalah mendoakan anak-anak. Ini sudah pernah saya singgung juga, mendoakan anak-anak. Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, buatlah Ibnu Abbas faqih dalam agama. Allahumma wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia ilmu tafsir Al-Quran, ya. Rasulullah juga mendoakan Anas agar diberkahi hartanya dan anak-anaknya. Dan akibat doa Rasulullah SAW, akhirnya Anas menjadi kaya raya. Dia punya kebun, kalau orang lain cuma panen setahun sekali, dia panen 2 kali. Bahkan dia punya anak dan cucu-cucu lebih dari 100 orang. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena doa Nabi SAW. Dan kita tahu maksudnya doa orang tua terkabulkan, ya. Karena Rasulullah mengatakan salatu da'watin yustajabna la syakka fihinna, 3 doa yang pasti dikabulkan. Di antaranya doaul walid liwaladihi, dalam riwayat ala waladihi. Doa seorang orang tua untuk kebaikan anaknya, dalam riwayat yang lain doa orang tua untuk kecelakaan anaknya. Maka orang tua mendoakan anak itu doa yang sangat tulus, ya. Kita berdoa dan berdoa dan berdoa, dan itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ciri-ciri penghuni surga yang Allah sifati mereka dengan ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dalam surat Al-Furqan, yang kata Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Allah sebutkan sifat-sifatnya di akhir ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dimasukkan dalam ghurfah, yaitu surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan itu mereka salat malam, mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh orang lain. Kemudian ciri-ciri mereka, ya, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yaitu orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan kami. Jadi mereka berdoa. Ciri
orang tua yang saleh adalah mendoakan anaknya. Dan itu dipraktikkan oleh para anbiya, bukankah para nabi mereka mendoakan anak-anak mereka. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa banyak rangkaian doa yang dia panjatkan untuk anak-anaknya. Ya. Wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak-anakku. Jadikanlah dia penegak salat. Ya. Oleh karenanya seorang menyisihkan waktu untuk mendoakan anak-anaknya, dan waktu paling baik sepertiga malam yang terakhir. Bangun malam sisihkan doa, doain istri, ya, doain anak-anak, orang tua, kawan-kawan yang berjasa kepada kita, kemudian doa untuk kaum muslimin, ya, berdoa untuk kita, berdoa bangun. Ya, 5 menit berdoa sudah selesai permintaan kita semuanya. Apa susahnya? Kita bangun berdoa kepada Allah. Ya, menangis agar anak-anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, zaman medsos, zaman internet, ya. Yang tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu. Bangun malam kita berdoa, ya. Kita berdoa, dan kita tahu anak-anak kita mungkin tidak semuanya saleh, ada yang baik, ada yang agak nakal, ada yang mungkin nakal, macam-macam. Tapi peran doa sangat penting, ya. Apalagi Nabi mengatakan doa orang tua kepada anak dikabulkan, ya. Karena kita tahu di antara sifat atau adab doa untuk dikabulkan adalah tulus dalam berdoa. Tulus dalam berdoa, benar-benar mohon kepada Allah, dan tidak ada yang mendoakan anak kita seperti kita. Tidak ada yang mendoakan untuk kebaikan anak kita seperti kita. Karena ini darah daging kita, buah hati kita, kebahagiaan kita. Maka kalau kita berdoa, benar-benar kita serius. Itu menunjukkan kesalehan kita. Ya. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para wali murid, ya, jangan lupa berdoa untuk anak-anak. Berdoa, bangun malam, ya, dalam sujud doakan anak-anak, nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang saleh, ya. Jadikan mereka adalah berbakti kepada diriku ketika hidupku dan setelah kematianku. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah malas mendoakan anak-anak. Dan itu ciri-ciri orang-orang yang saleh. Bahkan bukankah ketika kita bersafar kita berdoa, ya, doa safar, yaitu kita mengatakan Allah wal khalifatu fil ahl, ya. Kita mengatakan, ya Allah, Engkau adalah al khalifatu fil ahl, yaitu yang aku serahkan keluargaku kepada Engkau ketika aku bersafar, agar Allah menjaga anak-anak kita meskipun kita sedang bersafar jauh dari mereka. Bahkan yang menakjubkan, ya, di antara kebiasaan orang-orang Arab sampai sekarang, ya, kalau mereka telepon anak-anak mereka doain dulu. Saya betapa sering mendengar Syekh Abdul Razak dan syekh-syekh yang lain juga. Kalau mereka telepon anak mereka sebelum ngomong, ya, mereka doakan, ya, rafa'allahu qadrak, ya Allah, semoga Allah, ya anakku, semoga Allah angkat derajatmu, ya anakku, semoga Allah meluruskanmu. Bayangkan, ini telepon dari Indonesia ke Saudi, Syekh Abdul Razak kalau telepon nggak langsung bicara to the point sama anaknya. Dia doa dulu. Dan itu kebiasaan orang secara umum. Jangankan kepada anak, kepada kita aja. Kalau kawan-kawan telepon, kadang kalau saya telepon kawan saya orang Arab, Firanda, halo, doain dulu. Ini pulsa jalan terus, ini doain terus. Ini pulsa jalan terus. Dulu belum ada zaman WhatsApp. Dia doain dulu, doain sendiri sudah makan pulsa, baru kemudian kita ngobrol. Subhanallah. Tapi itu kebiasaan baik, ya. Dan kadang-kadang kita, ya kalau kita Indonesia mungkin canggung, kita bilang, telepon anak, kita bilang, nak, semoga Allah menjagamu, semoga Allah mengangkat derajatmu, semoga Allah meluruskan niatmu. Kita canggung, kita nggak biasa. Tapi saya bilang itu adalah tradisi yang baik yang diterapkan oleh orang-orang Arab Saudi. Dan itu sering saya dengar terutama dari para ulama mereka. Kalau mereka telepon anak-anak mereka doain di telepon. Doa, baru kemudian mereka berbicara. Semua adat yang tradisi yang menakjubkan, ya. Tapi tidak mengapa kita sampaikan kepada anak kita kalau telepon, kita bilang, sayang, nak, Abi tadi malam doain kamu, semua kamu, ya, kita kabarkan, ya, bahwasanya kita doain dia, agar dia merasa bahwasanya orang tuanya perhatian sama dia, agar dia nanti dia jawab, ya, Anda juga doain ayah kok, ya, tidak apa-apa, yang kita kabarkan bahwasanya kita doain dia agar dia menjadi termotivasi bahwasanya ayahnya perhatian sama dia sehingga dia tidak ingin mengecewakan ayahnya. Jadi ini penting, ya, jangan disepelekan mendoakan anak-anak agar menjadi anak-anak yang
yang soleh ya. Kemudian di antara tarbiyah Nabi SAW ketika menasihati anak-anak, Nabi SAW memanggil mereka dengan kata-kata yang menunjukkan kasih sayang. Rasulullah SAW berkata dalam panggilannya, ya bunayya, ya, meskipun bukan anak beliau, artinya wahai putraku, ini boleh. Atau para salaf sering mengatakan, ya bena akhi, wahai putra saudaraku, ya, wahai putra saudaraku, ya, siapa saja kan saudara kita sama Islam. Ya bena akhi, ya, yaitu ada perkataan wahai putra saudaraku. Ini menunjukkan kasih sayang kepada orang tersebut ketika kita menasihatinya. Kata Nabi SAW mengatakan, ya gulam, wahai sang pemuda, wahai sang remaja. Ya. Rasulullah SAW memanggil dengan kata-kata yang menyenangkan untuk didengar dan membuat orang termotivasi. Ya. Atau Rasulullah SAW beri kunyah tadi seperti anak kecil. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya Aba Umair. Padahal dia masih kecil, masih umur 3-4 tahun, sudah dikasih kunyah, ya Aba Umair. Saya punya kawan dulu, masih kawan juga sekarang di Madinah. Ketemu anaknya, dia panggil dia Aba Sa'ad, masih kecil, masih umur 4 tahun ya. Menurut mereka kalau anak-anak dikasih kunyah, dia kayak merasa punya tanggung jawab, dia merasa dihargai oleh bapaknya. Ya Abu Fulan. Dia panggil dengan kunyah sehingga anak tersebut merasa dihormati, merasa dihargai oleh orang tuanya meskipun anaknya masih 4 tahun ya. Masya Allah, sudah dikasih kunyah, dan itu sunnah Rasulullah SAW memberi kunyah kepada sebagian anak-anak untuk memotivasi mereka. Jadi hindari kita panggil anak kita dengan kata-kata yang jelek ya brengsek, ya bangsat, syaitan, ya himar, ya keledai, apalagi nama-nama hewan ya. Aduh, sebagian orang kalau sudah marah dipanggil anaknya dengan nama-nama hewan ya. Saya dengar cerita ada seorang syekh cerita, jadi ada orang marah-marah bangunkan anaknya sholat subuh, dia bangunkan. Ya benih bangun, ayo putraku bangun sholat subuh. Anaknya ambil selimut lagi, putraku bangun sholat subuh, ayo sudah subuh. Anaknya nggak bangun-bangun, akhirnya dia marah, ya himar, kata dia, wahai keledai. Anaknya langsung bangun. Apa Abi bilang apa? Wahai keledai. Kalau saya keledai berarti Abi bapaknya keledai. Jadi janganlah kita manggil kata-kata yang menghina anak-anak, tapi tunjukkan kasih sayang. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya, anaknya brengsek, kurang ajar ya, mungkin sudah didakwai ratusan tahun tetap kafir, sudah mau mati masih sombong ya, sudah mau tenggelam masih qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan pergi ke puncak gunung menyelamatkan aku dari bencana banjir ini. Nuh mengatakan ya bunayyar kam ma'ana. Wahai putraku, subhanallah. Nuh memanggil dengan panggilan lembut. Dia tidak mengatakan kafir. Saya bilang apa? Kamu jangan brengsek, makanya jangan ini akibat tidak nurut sama ayah. Enggak, dia panggil yang ada kata-kata lembut. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai putraku, naiklah, ya. Naiklah. Ya, wala takum ma'al kafir. Jangan ikut mereka, ikutilah ayah, ya. Tidak ada cacian, tidak ada makian. Ini orang tua sayang kepada anak-anak. Ini masalah kebiasaan saja, ikhwan dan akhwat. Masalah kebiasaan. Orang yang terbiasa, ya biasanya orang kalau suka maki memang kurang berpendidikan. Ya, mohon maaf ya. Orang suka maki-maki, bicara kotor itu orang kurang berpendidikan, nggak pernah belajar adab, ya wajar. Ya, mungkin Badui Indonesia yang mau diapain ya? Ya maki-maki anaknya, merendahkan anaknya. Enggak, kalau orang beradab, belajar, punya pendidikan, dia pasti akan berkata-kata yang sopan santun kepada anak-anaknya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas berikutnya, di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah targhib wa tarhib, yaitu motivasi dan hukuman. Motivasi dan hukuman ya. Ini metode Islam, ada motivasi, ada hukuman. Ini penting. Kita tahu dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Ada motivasi, ada hukuman. Targhib, tarhib, Allah sebutkan penghuni surga, Allah sebutkan penghuni neraka. Allah sebutkan sifat-sifat orang beriman, Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang kafir ya. Allah banyak dalam Al-Qur'an kalau sudah menyebutkan ini, Allah akan disebutkan kontradisinya ya. Seperti itu ya. Metode Al-Qur'an secara umum. Dan demikian juga ini sangat perlu dalam mendidik anak-anak, metode targhib dan tarhib. Makanya ada buku hadis ini, Targhib dan Tarhib Alil Mundhiri, tentang hadis-hadis yang memotivasi dan hadis-hadis yang memberi rasa takut kalau orang melakukan kemaksiatan. Ada jannah, ada nar. Ya, ada jannah, ada nar. Dan maka dalam mendidik anak-anak juga perlu targhib dan tarhib. Kita motivasi anak-anak ya. Dengan motivasi kita bisa motivasi penghargaan kepada mereka kalau mereka berhasil di antaranya, dengan
berupa materi, boleh. Kalau siapa yang hafal ini, ayah akan belikan ini misalnya. Ya. Atau kita paling tidak, kalau tidak punya duit, ya kita kasih motivasi berupa pujian. Lihatlah Nabi SAW ketika ingin memotivasi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat junior. Ya, untuk bisa terus sholat malam, kata Rasulullah SAW, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Subhanallah. Rasulullah berkata, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia sholat malam, ya. Ya, kalau dia sholat malam. Maka Ibnu Umar langsung semangat sholat malam. Kenapa yang ngomong demikian? Nabi SAW, sebaik-baik lelaki. Seandainya dia sholat malam. Ini motivasi dari Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Demikian juga Ibnu Umar pernah dimotivasi oleh bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW lagi bersama para sahabat-sahabat senior, di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Tiba-tiba Rasulullah SAW bikin teka-teki. Kata Rasulullah SAW, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Hadithuni ma huwa atau ma hiya, ya. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya di antara pohon-pohon ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Di antaranya kata Nabi SAW, la tahuttu waraquha, bahwasanya pohon tersebut daunnya tidak pernah gugur. Ya. Apa kata Ibnu Umar? Fadhahaban nasu ila syajaril bawadi. Rasulullah SAW bikin teka-teki, para sahabat menyangka itu pohon yang susah, maka mereka bilang pohon ini ya Rasulullah, pohon ini. Mereka pergi pohon-pohon yang ada di kampung-kampung. Semuanya salah. Kata Ibnu Umar, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Terbetik dalam hatiku itu adalah pohon korma. Tetapi aku lihat, ya, tidak ada yang jawab. Dan wa ana asgharul qaum, aku adalah yang paling muda ketika itu. Sementara sahabat-sahabat senior semua mulai jawab, ternyata salah semua. Dan ada Abu Bakar dan Umar wa huma la yatakallaman. Abu Bakar dan Umar tidak ngomong, mereka diam saja. Maka Ibnu Umar karena dia beradab, dia tidak mau jawab. Akhirnya kata Rasulullah SAW, hiya nakhlah, pohon itu adalah korma. Setelah majelis bubar, kemudian Ibnu Umar bicara sama bapaknya, Umar bin Khattab. Dia berkata, wahai ayahanda, sungguhnya tadi saya mau jawab itu korma, ya, tetapi saya tidak enak, saya paling muda. Kata Umar memotivasi, lau kunta qultaha kana ahabba li min kada wa kada. Wahai putra, kenapa kau enggak ngomong aja? Seandainya kalau kau ngomong, tentu itu lebih saya sukai daripada ini dan ini. Itu dia memotivasi anaknya untuk menjawab, ya. Motivasi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini motivasi adalah perlu dalam mendidik anak-anak sehingga mereka termotivasi. Dan tidak jadi masalah kita motivasi dengan, saya katakan, dengan harta, ya. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Rasulullah SAW, bukankah Rasulullah SAW memotivasi orang-orang yang al-mu'allaf, yang baru masuk Islam, al-mu'allafatu qulubuhum. Rasulullah SAW memberikan harta. Jangankan yang baru masuk Islam, bahkan yang masih kafir Rasulullah kasih harta supaya dia lebih masuk Islam dan kemudian tenang dengan Islam. Dalam hadis Sahih Muslim, Anas mengatakan, ada orang datang kepada Nabi SAW kemudian minta ghanaman bainal jabalain, minta kambing yang begitu banyak. Rasulullah SAW fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Rasulullah SAW berikan kambing yang banyak, ya. Rasulullah berikan sampai kata Anas bin Malik, seseorang bisa jadi masuk Islam karena harta. Dia masuk Islam karena harta, karena Rasulullah SAW bagi harta dia masuk Islam. Supaya dapat harta dia masuk Islam. Bahkan sebelum masuk Islam Rasulullah kasih harta, kemudian masuk Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam, Islam lebih dia cintai daripada yang lainnya. Anak-anak demikian juga. Kita kasih motivasi, mungkin belikan apa, kayak belikan sepeda, kayak belikan mainan, kayak, ya. Kalau kamu hafal ini, hafal juz amma, ayah belikan ini, ibu belikan ini. Kalau kamu hafal juz ini, ayah belikan ini. Kalau kamu ranking, ayah belikan ini. Kasih dia motivasi, ya. Kalau kamu misalnya bisa bahasa Inggris bagus, ayah kasih begini. Apakah ilmu dunia, ilmu agama, terserah, ya. Yang penting kita motivasi demi perkembangan ilmiah anak-anak, ya. Nanti kalau kita kasih, kita bilang ini sekedarnya saja yang Allah berikan, sediakan buat kamu di akhirat lebih banyak. Ini sekedarnya saja. Semoga kamu senang. Intinya kasih dia, ya. Dan jangan bilang anak-anak, nak, kamu harus ikhlas. Sudah, kamu ranking nggak usah dapat apa-apa. Kamu harus ikhlas. Anak-anak ya susah digituin, ya. Kita mau begitu, anak kamu harus ikhlas, nggak usah dapat apa-apa. Sudah kamu ngaji, ya sudah, nggak usah dapat hadiah. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya namanya anak-anak. Dan tidak mengapa kita kasih dia motivasi berupa duniawi sesekali. Ya, nanti kalau dia sudah hafal, dia sudah ngerti, dia akan cinta dengan Islam sebagaimana orang-orang yang baru masuk Islam dikasih harta, lama-lama Islam lebih dia cintai daripada harta itu sendiri. Jadi motivasi itu perlu. Dan kalau mereka sudah melakukan sesuatu, anak-anak suka pamer, ya, ayah saya sudah begini, umi saya sudah begini, kita hargai, masya Allah anakku, masya Allah, semoga Allah memberkahimu, semoga begini. Kita kasih apresiasi kepada mereka. Jangan malah kita rendahkan. Ya, misalnya ada anak perempuan lapor, umi, saya Aisyah sudah perbaiki tempat tidur. Yang masya Allah. Kemudian uminya bilang, itu aja. Umi juga kecil dulu sudah sudah beresin tempat tidur sendiri. Dia langsung jadi down ya. Ya artinya, kita harusnya puji masya Allah. Kalau kita nggak bisa beri apresiasi dengan materi, kasih apresiasi dengan perkataan ya. Anak-anak seperti itu ya. Masya Allah ya. Baik, demikian juga selain targhib, kita juga butuh tarhib. Tarhib yaitu memberi pelajaran jika melakukan kesalahan ya. Itu juga perlu memberi pelajaran jika melakukan kesalahan. Dikenal dengan ta'dib, yaitu pelajaran. Dan hukum asal dalam ta'dib atau dalam Islam mengenai ta'dib, memberi hukuman, ada dalam Islam ya. Dalam Islam meskipun terhadap anak-anak ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat sementara mereka berusia 7 tahun. Kemudian kata Nabi SAW, wadribuhum wa hum 10 sinin. Dan pukullah mereka kalau mereka tidak salat jika mereka sudah berusia 10 tahun. Ini dalil bahwasanya beri hukuman itu ada syariatnya, bahkan sampai pada tahapan hukuman memukul. Ya, jika yang ditinggalkan perkara besar seperti salat, maka seorang boleh memukul, tentu ada aturannya dalam memukul. Ya, jadi ini namanya memberi hukuman. Jadi dalam mendidik anak-anak ada hadiah, ada hukuman. Hukuman macam-macam ya, macam-macam bisa kita lakukan yang demi kemaslahatan sang anak. Yang perlu kita ingatkan, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para wali murid, kita ketika menghukum anak-anak ya, tentunya bukan dalam rangka balas dendam, tapi dalam rangka mendidiknya. Hukuman karena kita sayang kepada dia, bukan karena benci kepada dia, bukan karena menyesal punya anak seperti dia. Ya, enggak, kita menghukum dia karena kita sayang sama dia. Tentu beda antara orang yang beri hukuman karena benci, karena dendam, dengan orang yang memberi hukuman tapi dia sayang kepada orang yang dia hukumi. Dan kalau anak-anak tidak dihukumi, dibiarkan, maka khawatirnya perbuatan buruk tersebut akan menjadi sajiah bagi dia, menjadi perangai. Yang tadinya mungkin dia lakukan sekali, 2 kali, kita biarkan akhirnya berulang-ulang jadi perangai, jadi akhlak yang tidak bisa berubah sampai dia besar. Ya, sampai dia besar. Maka kalau dia punya kesalahan, kita perbaiki. Kita perbaiki, kita arahkan. Kalau tidak bisa dengan kata-kata, tidak bisa nasihat, maka kita kasih hukuman. Namun, poin penting yang harus saya ingatkan sebelum memberi hukuman. Saya ingatkan penting bagi Bapak dan Ibu, sebelum kita memberi hukuman apapun yang kita berikan, maka kita harus jelaskan bahwasanya dia salah. Kita harus yakin dia tahu bahwasanya dia salah. Jadi dia tahu dia dihukum karena dia salah. Sehingga tidak terbetik dalam benaknya dia dihukum karena orang tuanya benci sama dia. Tidak. Karena kalau dia merasa dihukum karena orang tuanya benci sama dia, mungkin dia dendam. Dia dendam sama orang tuanya. Tapi kalau dia tahu dia dihukum karena salah, mungkin dia marah-marah, tapi dia sadar dia salah. Itu sangat penting. Makanya kalau kita hukum anak, kita jelasin dulu, kamu salah kan, kamu begini kan, kamu melanggar, ya kan, salah atau tidak? Salah, ya salah, ada hukuman, ya gitu. Nah, jadi pastikan dia tahu bahwasanya dia salah. Ya. Jangan dia tanya, kesalahanku apa Abi? Enggak tahu, pikir sendiri. Susah, jangan begitu. Sehingga dia merasa dizalimi. Dia merasa tidak, kita jelas kamu salah. Enggak, mungkin dia debat. Enggak, kamu salah. Lihat lagi, Abi kan sudah ingat. Ingat enggak? Abi sudah peringatkan. Umi sudah peringatkan. Sudah, Bi. Kamu masalah enggak? Dia salah. Sudah dihukum ya. Jangan dia udah hukum. Yang penting dia tahu dia salah. Ini poin penting sehingga anak-anak ketika dihukum dia tidak merasa dibenci oleh orang tuanya. Tapi dia tahu bahwa dia dihukum karena dia salah. Entah salah ngomong, entah salah bersikap, entah malas, entah apa, entah meninggalkan sholat, entah. Yang penting dia tahu bahwa dia salah. Tapi saya kasih contoh ya yang disebut oleh para ulama. Contoh misalnya
anak-anak berdusta. Ya, ini contoh. Mungkin dari anak-anak namanya berdusta, anak-anak biasalah berdusta ya. Dan dosa itu macam-macam. Ya, sebab dosa itu macam-macam. Kenapa mereka berdosa? Sebabnya banyak. Ya. Nah, di antara kalau anak masih kecil di bawah 5 tahun, mereka berdusta bukan tanpa sengaja, tapi karena mereka tidak bisa membedakan antara yang nyata maupun yang khayalan. Sehingga mereka kadang-kadang ngomong dicampur dengan khayalan. Jadi dusta mereka bukan dusta yang mereka maksudkan dusta, tapi dusta ini tidak pengaruh karena dia belum bisa bedakan mana yang nyata dengan yang khayalan. Apalagi kalau dia mungkin nonton sesuatu di YouTube kemudian dia mengekspresikan dengan perkataan, terkadang bercampur antara omongan yang benar dengan khayalan sehingga dia terjebak dengan dusta. Maka ini wajar, ini sering terjadi anak-anak demikian ngomong dengan apa yang di benaknya. Ya. Tapi ada sebab-sebab yang menjadikan anak benar-benar dusta dan dia tahu dia dusta. Contohnya di antara sebabnya kata para ulama, di antaranya misalnya dia bergaul dengan orang yang dia tidak sukai, dia main sama anak yang lain, dia tidak suka, sehingga dia berusaha untuk menjatuhkan anak tersebut. Misalnya ini terjadi. Ya. Dia main dengan anak yang lain ini kemudian buat dia jengkel. Akhirnya untuk menjatuhkan anak tersebut dia dusta. Dia bilang itu anak itu begini, padahal tidak benar. Ya. Ini berarti dia salah dan dia tahu dia dusta. Contoh dusta yang lain, dia dusta dan ini sering terjadi karena takut dihukum. Takut dihukum. Orang tuanya keras, ibunya keras. Pokoknya kalau salah sedikit ajar, salah sedikit cubit, sampai bekas cubitan banyak di tubuhnya. Salah sedikit rotan. Ya. Sehingga supaya dia tidak dihukum, dia dusta untuk menyelamatkan diri. Jangan kan anak kecil orang tua aja dusta. Untuk apa? Dalam rangka menyelamatkan diri karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ya sudah, kalau dia jujur pasti dia habis. Daripada saya dipukulin, mending saya dusta. Mulai dia sekali, 2 kali bohongin orang tuanya, akhirnya jadi perilaku. Jadi perilaku repot. Jadi cap pendusta repot. Maka kita jangan gampangkan masalah dusta. Ini masalah akhlak yang sangat penting. Ya, orang kalau sudah dusta, repot di kemudian hari. Dalam kehidupan keluarganya repot kalau dia dikenal dusta. Istrinya tidak akan pernah percaya sama dia. Atau suami tidak pernah akan percaya sama dia. Dalam kehidupan masyarakat juga demikian, masyarakat tidak percaya sama dia, dalam bisnis pun demikian. Ini penyakit yang berbahaya, dusta. Dan ini kadang-kadang muncul dari masih kecil. Ya, kalau kita salah tarbiyah, anak bisa jadi pendusta. Di antara tadi saya sebutkan, seorang anak berdusta dalam rangka untuk menghindarkan diri dari hukuman yang akan diberikan oleh ayah dan ibunya. Ya. Di antara anak-anak bisa berdusta karena dia main sama anak-anak yang berakhlak buruk. Ketika main anak yang akhlak buruk, anak-anak suka dusta, dia juga terbiasa. Sehingga dia menganggap suatu perbuatan biasa. Ini dusta, dia tahu ini bohong ternyata. Temu lagi ini bohong, dia juga dusta. Nah itu saat itu kita harus jelaskan, nah dusta nggak boleh. Ya itu orang dusta, hati-hati, diingatkan anak-anak supaya jangan berdusta. Saatnya kita ingatkan, ya tidak boleh berdusta kepada anak-anak. Di antara, dan ini saya dapati juga, ya. Di antara sebab anak-anak berdusta karena pembantu yang berdusta. Pembantu sering berdusta, dengan itu biasa. Misalnya nakut-nakuti anak-anak, ternyata kamu kalau nggak makan nanti begini-begini. Akhirnya anak itu, ini babysitternya dusta. Sehingga suatu dusta, suatu hal yang biasa karena dididik oleh pembantu. Maka jangan sembarang kita kasih anak-anak pada pembantu. Kalau pembantu tukang dusta, anak-anak juga bisa terbiasa menjadi pendusta. Dan di antara sebab anak-anak berdusta karena orang tuanya berdusta. Orang tuanya berdusta. Gimana? Dia lihat orang tuanya kalau telepon, ya. Misalnya ada yang tanya, ada bapak enggak? Terus istrinya bilang, enggak ada, padahal ada. Oh, ibu dusta ini. Ya. Akhirnya bapak lagi tidur, ternyata tidak tidur. Oh, ini Umi dusta. Dia tidak ngomong, tapi dia menilai. Dusta, oh dia dusta. Dia itu secara tidak langsung itu ilmu dusta masuk dalam dirinya. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin kita, orang tua. Sehingga anak-anak pandai berdusta gara-gara kita yang mengajarkan dusta kepadanya. Terkadang seorang anak berdusta agar dia dia tidak mau direndahkan oleh orang tuanya. Misalnya kamu sudah setoran hafalan belum? Sudah, Bu. Padahal belum. Kenapa? Kalau dia tidak setoran, dia akan dimaki-maki, direndahkan, dibodoh-bodohin sama orang tuanya. Akhirnya dia dusta. Oh sudah. Padahal belum. Dia ingin dihargai oleh orang tuanya suka merendahkan dia. Maka dia dusta, mengangkat dirinya agar dia dihormati oleh kedua orang tuanya. Maka kenalilah
Bapak dan Ibu hati-hati sebab dusta ini bisa menimpa siapa saja dari anak-anak kita. Ya. Bagaimana solusinya? Solusinya tentunya yang menurut saya yang paling baik yang pertama adalah memperbaiki hubungan antara kita dan anak-anak. Anak-anak kalau punya hubungan baik terutama sama ibunya, apa-apa dia cerita sehingga dia terbuka sama ibunya, ini sangat penting. Terutama anak kalau taruh di pondok, dia benar-benar ibu harus punya hubungan yang baik sama anak-anak, membuat dia tidak menutup diri ya. Karena kalau mulai dia tidak percaya sama ibunya, mulai dia selalu dibentak sama ibunya, ada masalah dia sembunyikan, sehingga dia berbuat kenakalan, dia buat apa, dia sembunyikan, dan dia dusta. Maka saya ingatkan kepada ibu, usahakan punya hubungan yang baik sama anak-anak. Gimana caranya? Sehingga anak itu kalau ada apa-apa dia cerita sama ibunya, ada apa dia curhat sama ibunya. Kalau suami mungkin sulit ya, kita kerja keluar sana sini ya. Tetapi kalau ibu-ibu harusnya bisa lebih lembut kepada anak-anak. Tapi tidak apa-apa, ayah atau ibu, yang penting anak-anak itu percaya sama dia tahu bahwasanya kedua orang tuanya akan membela dia, tempat curhat dia setelah kepada Allah adalah kepada kedua orang tuanya. Inilah jagoanku, inilah pahlawanku. Seperti itulah bagaimana caranya dia merasa bahwasanya orang tuanya sangat sayang kepada dia, sehingga kalau ada apa-apa dia tidak dusta. Dia ngomong kepada orang tuanya ya. Kemudian juga latih anak-anak untuk jujur ya. Misalnya anak melakukan kesalahan, kamu yang bikin begini ya? Enggak, Bi. Benar. Enggak, Bi, enggak pernah gitu. Yang bikin ini, dia nuduh yang lain lagi. Kita tahu dia dusta. Kita bilang sama dia, kamu kalau jujur, Abi enggak marah. Tapi kalau kamu bohong, Abi pulang. Bilang gitu. Jadi buat dia nyaman bahwasanya kalau dia bohong, meskipun salah kita tidak hukum. Ya. Meskipun salah kita tidak hukum. Kalaupun kita hukum dengan hukuman yang ringan sebagai penghargaan atas kejujurannya. Akhirnya dia jujur, iya, ya saya begitu, Bi. Ya sudah, jangan dihukum. Ya, kita ingin melatih kepada dia bahwasanya as-sidqu manjad, bahwasanya jujur itulah keselamatan. Dan kadzib, dusta adalah kebinasaan. Ya, dusta adalah kebinasaan, meskipun nampaknya dusta menyelamatkan, tapi sungguhnya dusta itu kebinasaan cepat atau lambat. Maka kalau anak salah dan dia mulai dusta, suruh dia jujur dan kita jangan hukum. Agar dia tahu bahwasanya kejujuran itu sangat bernilai. Bagi kita jujur tuh nilainya sangat mahal. Cari anak jujur itu nggak gampang, cari pegawai jujur nggak gampang, cari istri jujur nggak gampang, cari suami jujur juga tidak gampang ya. Jadi kalau dia jujur maka kita hargai dia ya. Kemudian juga jangan sering-sering nuduh anak-anak berdosa, sedikit-sedikit kamu bohong, kamu bohong. Akhirnya dia merasa itu perkara yang ya saya bohong juga, nggak ada masalah, sering dituduh bohong. Dia jujur jadi dia bohong. Kenapa terlalu sering dituduh bohong, sedikit-sedikit bohong kamu, sedikit-sedikit kamu bohong. Ya, jadi dia tahu bahwasanya orang tuanya tidak percaya sama dia. Sudah dia bohong aja. Wong dia jujur aja dikatakan bohong, mending dia bohong sekalian. Ini juga bukan solusi. Makanya kalau di antara kita agar menghadapi anak suka bohong, kita jangan sering menuduh dia sebagai orang yang suka bohong ya. Terutama orang tua jangan bohong di depan anak-anak ya. Adapun hukuman berupa penerapan hukuman secara langsung ya, di antaranya misalnya kalau dia tahu kita tahu dia bohong, dan ini saya baca dari sebagian pengalaman sebagian kawan-kawan ya. Ada yang mengatakan kalau anak saya bohong, saya tidak mau belikan mainan sebagai hukuman. Kamu bohong, yang lain kakak-kakakmu, adikmu Abi belikan mainan, kamu enggak. Kenapa Abi kamu bohong? Jadi tunjukkan bahwa kita sangat benci dengan akhlak bohong. Di antara kita tidak belikan mainan, sudah, nggak usah belikan mainan. Nggak usah belikan mainan. Contoh ini salah satu anak-anak kalau ditahan mainannya, dia jerak anak yang lain, kakak adiknya beli mainan, dia enggak, karena kamu bohong. Di antaranya, atau sebaliknya dia punya mainan kita tahan, hukuman. Kamu bohong, mainannya diambil. Enggak, hari ini nggak ada main. Kalau dia main HP, HP-nya diambil. HP-nya cuti seminggu, nggak boleh main HP. Misalnya. Kenapa kamu bohong? Agar dia tahu bahwasanya bohong itu dosa yang berat, perbuatan yang berat, yang buruk, yang tidak disukai. Al-mu'min la yakzib. Orang mukmin tidak berdusta. Orang mukmin tidak berdusta. Atau misalnya kata sebagian wali-wali murid, mereka mengatakan kalau anak saya bohong, saya kasih chat di tangan, chat kebohongan. Itu ada bohong. Chatnya kamu bohong kan? Ya udah dikasih chat. Ya. Atau sebagian mereka mengatakan kita siapkan baju merah. Siapa yang bohong pakai baju ini? Baju kebohongan. Bohong, pakai baju merah ya.
Sehingga dia tahu bahwasanya bohong itu tidak baik. Sebagian mengatakan kalau saya bohong dulu masih kecil, ibu saya kasih sambal di mulutnya, di mulut saya. Udah, dia nggak pernah bohong lagi. Kasih sambal sama ibu saya. Jadi intinya bohong itu buruk dan ini perangai yang sangat buruk bohong ini. Dan ini perlu perjuangan untuk melatih anak-anak jujur. Bagaimana caranya? Anak-anak ada saja dia bohong karena sebab-sebab membuat dia bohong banyak. Tapi kita bersabar, melatih mereka untuk tidak berbohong. Atau potong rambutnya sebagian dia suka gaya gini kita potong ya, kita botakin atau apa karena kamu bohong. Ya, ini di antara hukuman-hukuman yang mungkin bisa kita lakukan agar ketika dia terjerumus dalam kesalahan dia bisa memperbaiki diri. Baik. Adapun kalau kita beri hukuman dengan bentuk pukulan, tadi saya katakan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak kalian salat sementara mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyru sinin. Pukulah mereka sementara mereka berumur 10 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman dengan memukul itu boleh. Tetapi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kapan kita boleh memberi hukuman dengan pukulan? Kalau kesalahan besar. Di antara kesalahan besar meninggalkan sholat. Kesalahan besar, kesalahan berulang, sudah berulang kali lakukan terus maka kita boleh pukul. Jadi tidak semua kesalahan kita main pukul, tidak semua kesalahan kita main cubit. Enggak, jangan. Anak-anak kita, anak buah hati kita bermuamalah dengan penuh kasih sayang. Kita tahu bahwasanya rumah yang diberkahi oleh Allah adalah rumah yang dipenuhi dengan kasih sayang, kelembutan. Nabi berkata, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidak ada kelembutan menempel pada suatu kecuali akan menghiasinya. Wala yunzau an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan dicabut kecuali akan merusaknya. Oleh karenanya kita lembut, namun kita boleh mukul kalau kondisinya berat. Itu kesalahannya berat, ya. Atau kesalahannya berulang-ulang, akhirnya kita harus mengambil tindakan pukulan. Kemudian ini yang pertama, kesalahan besar yang boleh kita pukul. Yang kedua, tidak boleh memukul dalam kondisi marah. Tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, la taqdab. Jangan marah. Faraddada miraran. La taqdab. Jangan marah, jangan marah. La taqdab wala kal jannah. Jangan kau marah, kau masuk surga. Tidak boleh. Apalagi marah sama anak, nggak boleh. Jadi kita boleh bersandiwara kita sedang marah, tapi kita hati jangan marah. Ya, saya terus terang begitu. Sering saya bersandiwara, marah saya tidak marah. Kata saya tidak bisa marah. Maksud saya tidak sedang marah sama anak saya, tapi saya menampakkan diri saya sedang marah agar dia tahu ini perkara besar. Kenapa? Karena kalau kita marah, kita tidak akan bisa mengontrol diri kita tatkala mukul. Ya, mungkin kita tarik tangannya bisa lepas. Ya, ada kejadian. Syekh Abdul Razak pernah cerita ada orang, dia ketemu orang di rumah sakit bawa anaknya, anak tangannya lepas. Kenapa? Bapaknya marah, tarik lepas tangannya, akhirnya dia pergi ke rumah sakit. Dia yang marah, dia yang susah sendiri biayai anaknya. Ya. Nah, kalau sudah kita marah, kadang tidak terkontrol. Mukul anak sampai memar, sampai biru, sampai bengkak, sampai darah. Jangan. Kalau kita mukul anak, boleh mukul, ada syariatnya, tapi jangan sedang marah. Ya, hakim saja kalau sedang marah, hukumannya keputusan hukumnya tidak dianggap. Rasulullah larang seorang hakim memberi hukum dalam kondisi ghadban, dalam kondisi marah. Maka ketika mukul anak jangan marah. Boleh bersandiwara sedang marah, boleh angkat suara misalnya, tetapi hati kita jangan marah. Karena kalau kita marah, kita mukulnya nggak terkontrol. Kemudian mukul pun ingat, jangan sampai angkat tangan tinggi ya. Angkat segini aja, ya pukul pelan. Jadi kita mengontrol diri kita di antara tidak mengangkat tangan tinggi ketika memukul. Kemudian tidak boleh mukul di bagian wajah atau bagian tempat-tempat yang sensitif, yang berbahaya bagi anak-anak kita. Wajah sama sekali tidak boleh. Mungkin kita boleh pilih tangan atau kita boleh pukul bokongnya, boleh. Tapi jangan sampai pada ulu hatinya misalnya, atau wajahnya, atau lehernya. Hati-hati kita. Anak-anak rawan, ya. Hati-hati ya. Kalau ternyata anak kita kemudian teriak, ya Allah, tolong aku, berhenti, jangan lanjutkan. Dia sedang bersandar kepada Allah, maka kita tunjukkan kita betapa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak poin tapi waktunya sampai di sini aja dulu ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan semua kita diberi kesabaran ya dalam mendidik anak-anak kita, dan semua kita dipertemukan di surga kelak bersama anak-anak dan keluarga kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, alhamdulillah jazakallah khairan katsiran Ustaz atas kajiannya di hari ini. Barakallahu fiik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Ini ada bacakan pertama.
Assalamualaikum. Ustadz, anak-anak laki-laki kelas 9, usia saat ini 13 tahun. Sebagai ibu, Ana selalu berdoa merencanakan untuk anak-anak dapat menjadi seorang pendakwah dan seorang ahli di bidang teknologi, di mana ia memiliki kecakapan dalam bidang matematika dan bahasa Inggris. Untuk itu, Ana perbolehkan ia selepas SMA atau S1 untuk kuliah di Eropa, mengambil jurusan teknik dengan syarat wajib hafiz dan memantapkan ilmu Islam. Karena Ana melihat di dunia barat banyak mu'allaf, namun sedikit pendakwah. Dan sejak dini Ana telah mengajarkan tauhid hingga sekarang. Ayahnya berkeinginan sang anak menjadi pendakwah dan kuliah di Madinah atau mengambil jurusan teknik namun di Madinah. Sang anak berkeinginan kuliah di Eropa dalam bidang teknologi dengan tetap sekolah Islam hingga SMA hafiz selama di Indonesia. Menurut Ustadz, dalam pandangan Islam dan pengalaman Ustadz, apakah saran terbaik untuk kegalauan kami bertiga ini? Apa yang terbaik untuk kami lakukan? Syukran. Yang pertama tentunya memperhatikan kecenderungan atau muyul atau kecenderungan anak-anak itu penting. Dia pinginnya apa? Apalagi dia sudah SMA, kita boleh kasih masukan, diskusi, tapi kita lihat kecenderungan dia sukanya apa, kepinginnya apa. Karena anak kalau dia ternyata dia punya keinginan kemudian kita patahkan, terkadang motivasinya jadi turun. Selama keinginan tersebut syar'i dan diperbolehkan, ya itu perlu diperhatikan. Jadi misalnya saya ustadz, tidak semua anak saya harus jadi ustadz, ya. Dan itu lihat bagaimana para ulama. Seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, tidak semua anak jadi ulama, ya. Syekh bin Baz tidak semua jadi ulama, Syekh Utsaimin tidak semua anak jadi ulama. Ya, tapi yang penting yang kerjaannya benar, kecenderungan ini tidak bisa kita paksakan, ya. Memperhatikan kecenderungan anak-anak itu penting. Karena Islam kalau semuanya ulama kemudian tidak ada dakwah dong, semua sudah jadi ulama. Jadi ada yang jadi ulama, ada yang jadi ustadz, ada yang mungkin yang penting dia bertakwa. Itu pentingnya bertakwa, mau jadi dokter, mau jadi pejabat, mau jadi presiden, mau jadi ketua MPR, mau jadi apapun, yang penting bertakwa kepada Allah, itu yang penting. Karena kita butuh orang bertakwa dalam segala lini dalam dunia Islam. Jadi yang pertama perhatian terhadap muyul dia, kecenderungannya mau kemana. Seperti kasus yang ditanyakan, anak ini ingin sekolah di Eropa. Kita tahu bahwasanya di Eropa tidak mudah kalau seorang tidak memiliki ketakwaan yang cukup, ya. Maka tidak apa kita diskusi. Nah, bahaya di Eropa misalnya, kamu salah pergaulan, sekali kamu salah pergaulan, kamu bisa kasih pandangan. Misalnya dia bilang, enggak, Bu, saya insya Allah Ibu doain saya punya kawan-kawan, kita bikin grup karena di sana ada ilmu yang tidak ada di sini misalnya. Karena kalau belajar di sana kita langsung pada sumber ilmu dunianya, macam-macam lah diskusi. Ya, kita tahu bahwasanya hukum asal tinggal di luar negeri, hukum asal yang negara kafir tidak boleh. Hukum asal tidak, apalagi sampai lama di sana, ya. Kata Nabi SAW, ana bariun min kulli mu'minin yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas dari setiap mukmin yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, ya. Kecuali memenuhi persyaratan, ya, seperti di sana ada ilmu yang memang tidak ada di sini misalnya, ya. Kemudian dia bisa menjaga diri misalnya dengan gabung dengan komunitas Islami. Kita bisa milih lokasi yang memang di situ terjaga Islamnya, dan kenyataannya kita dapati sebagian orang di sana bisa menjalankan ibadah dengan baik, bahkan sebagian orang mengenal sunnah di sana. Dan ini saya dapati beberapa orang yang justru mengenal sunnah di luar negeri, di Eropa. Mereka justru mengenal sunnah di sana dari pergaulan yang benar. Tapi intinya saya tidak bisa menentukan mana yang lebih baik, semuanya baik, ya. Selama apalagi dia sampai SMA sampai hafal Quran, tapi tidak apa-apa diskusi tapi jangan maksa. Jangan maksa, diskusi, motivasi, kalau sekolah Madinah begini, kelebihannya gini-gini, kamu bisa gini, kalau sekolah di Eropa begini, kekurangannya begini, aja diskusi sehingga dia berpikir. Kalaupun nanti ternyata dia pilih Madinah, alhamdulillah. Tapi kalau dia ternyata pilih Eropa, maka harus dipikirkan lagi, ya, orang tua harus pikirkan apakah benar-benar dia bisa, siapa temannya, di mana kos-kosannya, harus dipikir. Karena kalau kita salah langkah, dia tinggal di Eropa, salah pergaulan, kemudian jadi rusak, ya, ini repot, kita tanggung jawab di akhirat kelak. Tapi saya katakan ada yang ke sana sekolah jadi rusak, dan ada yang di sana sekolah malah ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa kasih keputusan, saya hanya bisa mengajak untuk berpikir dan mengajak diskusi sama anak tersebut. Wallahu a'lam. Taib, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Ini pertanyaan yang serupa dengan ini banyak, ya, dari pertemuan sebelumnya, Ustaz. Ya.
Itu bagaimana porsi tugas mendidik anak, apa saja yang menjadi tugas ayah dan apa saja yang menjadi tugas ibu? Secara umum, kalau kita bicara secara umum kan laki-laki kerja, laki-laki keluar dari rumah, dia pergi pagi pulang sore. Kebanyakan sebenarnya dulu sampai sekarang begitu. Apalagi kalau Jakarta, pergi subuh pulang malam, kejebak macet di jalan ya. Tentunya anak-anak yang di rumah, istri yang lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak. Jadi porsi mendidik anak-anak kalau dalam kondisi seperti itu paling banyak pada istri. Ya bukan berarti suami lepas beban, tidak, tapi kita tahu kondisinya seperti itu. Nah, kalau suami sudah pulang ke rumah, ya dia harus sisihkan waktu buat anak-anak, ngobrol sama mereka, tanya gimana pelajarannya, ya, bercanda dengan mereka, ya, tanya perkembangan hafalannya misalnya. Tapi kalau saya bilang kondisi seperti yang saya katakan, maka terus terang porsi kepada ibu lebih besar, ya. Karena sebagaimana laki bertanggung jawab di rumahnya, wanita juga bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di rumahnya. Dan sebagaimana dikatakan bahwasanya keberhasilan anak kembali kepada ibunya. Ibunya itu madrasah. Bahkan lebih hebat madrasahnya daripada di pondok. Betapa banyak orang hebat gara-gara ibunya. Ibunya yang menanamkan akhlak yang mulia, ibunya yang menanamkan. Mungkin ibunya bukan yang mengajar matematika, mungkin ibunya yang bukan mengajar tafsir, tapi dia yang memotivasi, dia yang menemani murajaah. Dia yang memberi peringatan dan peringatan. Jadi jadi ibu itu sebuah madrasah, bahkan terkadang lebih hebat daripada madrasah-madrasah yang ada. Maka tidak usahlah kita ribut dengan suami kita, porsi saya sekian persen, kamu mas porsimu sekian persen, nggak usahlah, kita saling mengerti aja lah, saling mengerti. Namanya suami lagi kerja, nggak mungkin ini anakmu suruh dengarkan setoran hafalan, ya nggak mungkin, lagi kerja gimana. Ya udah, nanti kalau pulang baru dia setoran sama orang tuanya. Selama orang tuanya kerja, ya ibu yang mungkin di rumah punya waktu luang, ya setelah masak, setelah beres-beres, ajar anak-anak ya. Jangan dari pagi sampai asar WhatsAppan terus ya. Anak-anak tidak pernah diurus. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya katakan bukan karena saya sebagai laki-laki, enggak ya. Tetapi memang kondisinya demikian. Anak-anak di rumah lebih banyak interaksi dengan ibunya. Tapi pertanyaan berikutnya. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ana seorang pendidik. Dalam rangka untuk mendidik anak secara islami, kepada kami selain guru, bagaimana peran serta yang harus dilakukan dari satu kacamata orang tua, yang kedua dalam kacamata pendidik, yang ketiga peran serta aktif dari anak itu sendiri begitu, Ustaz, untuk mensukseskan pola pendidikan secara islami ini. Pertanyaannya perlu daurah sendiri nih. Secara umum saya katakan semuanya bekerja sama ya. Yang anak-anak yang bagaimana, yang paling penting anak timbul kesadarannya ya. Yang jadi masalah kita hadapi anak-anak yang tidak merasa nyaman ketika belajar, dia merasa terpaksa. Yaitu yang harus kita rubah. Bagaimana dia merasa nyaman ketika belajar dan tidak terpaksa. Karena kalau dia tetap merasa terpaksa, ditekan, dia pasti dia belajar asal-asalan, dia hafal juga asal-asalan karena takut orang tuanya, takut dia. Bagaimana kita, jadi anak-anak kan kita ajak ngobrol kamu kan, jadi ajak ngobrol kamu gini, kamu harus belajar yang baik. Jadi anak-anak sering diajak ngobrol, terutama mereka sudah SMP, SMA, mereka udah paham, ajak ngobrol sehingga ada qanaah, yaitu ada mereka terima dengan hati mereka bahwasanya saya belajar ini penting. Sini kita bilang, lihat orang kalau nggak belajar nanti jadi apa di luar sana. Ya, sekarang kita bicara dunia. Kita bicara dunia, orang sekarang aja yang S1 saja banyak yang nganggur misalnya atau yang begini. Kamu kalau nggak serius nanti kamu repot di kemudian hari ya. Tidak selalu ayah dan ibu bisa menjagamu. Tidak tahu ya. Jadi kita kasih pikiran sama dia agar dia berpikir. Berpikir kalau dia sudah merasa dia perlu belajar, ya sudah, insya Allah selesai. Tinggal kita saja orang tua dengan pendidik yang kerjasamanya lebih tinggi. Tapi anak itu yang paling penting dia tertarik nggak untuk belajar. Ya, kalau kita belum bisa menumbuhkan ketertarikan tersebut, repot ya. Repot sehingga dia terpaksa semuanya. Nah, untuk menumbuhkan ketertarikan itu banyak hal yang bisa kita lakukan, motivasi, kita kasih hadiah, telepon seminggu sekali ya. Jadi jangan sampai orang tua saya sudah taruh di pondok Al-Wildan atau di sekolah Al-Wildan selesai. Ya, itu tanggung jawab Wildan sama Allah. Saya sudah selesai, enggak. Tanggung jawab saya bayar. Enggak bisa begitu ya. Enggak. Ya. Jadi bareng-bareng ya kita harus tanya gimana perkembangan anak saya. Jadi orang tua yang aktif ya. Gimana perkembangan anak saya ya. Kemudian
kapan saya bisa boleh telepon dia. Begitu telepon, ngobrol. Jangan langsung, nak hafalmu sudah berapa? Waduh, kok cuma segitu aja. Dia tanya ngobrol gimana kawan-kawan, bagaimana tiba, gimana pelajaran. Aduh, sabar nak, sabar insya Allah. Jadi kita kasih motivasi terus. Jangan tanya, oh kok cuma begitu aja hafalannya, nggak pernah naik-naik. Kamu ngapain aja ya? Akhirnya dia merasa kalau telepon sama orang tua cuma diomelin. Dia pilih nggak usah telepon sama orang tua. Ininya harus dekat dengan anak-anak. Ya. Masalah pendidik ya tentu mereka harus bekerja keras untuk mendidik anak-anak. Tanggung jawab mereka double karena mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya juga oleh wali murid di hari kiamat bagaimana apa yang sudah mereka lakukan kepada anak-anak yang mereka titipkan ya. Oleh karenanya seorang pendidik tahu bahwasanya dia di pundaknya ada dua hak Allah untuk mendidik anak-anak dan juga hak orang tua murid yang telah menitipkan anak-anaknya kepadanya ya. Jadi intinya perlu kerjasama antara wali murid dan juga kepada pihak pondok. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya, ahsanallahu bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak-anak dengan nalar mereka? Tauhid saya rasa sangat mudah ya. Kita tauhid fitrah. Saya bilang yang berhak disembah adalah pencipta alam semesta. Mudah ya. Mencipta, kita tidak usah masuk kepada syubhat ateis. Kita bilang tidak mungkin, baju tidak mungkin terjadi kecuali ada yang jahit. Misalnya tauhid rububiyah gampang. Baju tidak ada yang jadi kecuali ada yang menjahit. Mobil nggak ada yang kecuali ada yang bikin ya. Kamu nggak ada kecuali saya ketemu dengan ibumu kemudian menikah baru kamu ada. Jimu ada sebabnya, nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Alam semesta yang begitu indah ini tidak mungkin nggak ada yang bikin, ada yang bikin. Nah itu rububiyah sudah. Allah itu ada dan dia yang mengatur semuanya. Sudah dia akan mudah terima. Dia akan mudah terima. Tauhid uluhiyah mudah. Yang ciptakan yang masa orang sembah batu kan, coba itu orang nyembah monyet, masa monyet disembah? Kan ada klip-klip banyak tuh lihat nih nak, ini orang nyembah sapi, nunggu sapi kencing, begitu sapi dikencing ditunggu kencingnya diambil ya, ini gimana? Dia nalarnya terima, nggak mungkin masa nyembah hewan, nyembah ini nih orang mati kok minta dia orang mati gimana sih? Logikanya insya Allah jalan, kecuali kalau kena syubhat, anak-anaknya nggak ada syubhat insya Allah. Begitu mudah, itu kesyirikan, lihat misalnya agama ini menyembah nabi misalnya, jelasin aja nggak ada masalah. Mudah sehingga dia tahu tauhid uluhiyah, sehingga ada kebencian terhadap kesyirikan. Ya, dan ada bahwasanya yang benar adalah tauhid. Ya, tidak sulit kok. Saya rasa tidak sulit karena apa yang kita sampaikan sesuai dengan fitrah manusia. Pakai jimat ngapain? Mau dagang aja pakai jimat. Ya, itu banyak juga orang kaya nggak pakai jimat. Abi aja nggak pernah pakai jimat juga alhamdulillah gitu, misalnya. Nggak, jadi kita logika sederhana saja ya. Insya Allah dia terima ya, mudah tauhid. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar masalah surga dan neraka. Dan itu berjalan dengan waktu. Dari kecil kita doktrin dengan terulang-ulang akhirnya terukir dalam hatinya tentang tauhid dengan bahayanya, tentang bahaya kesyirikan. Allah alam bisawab. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Berikutnya Ustaz, apakah yang menjadi penyebab utama orang tua sulit untuk berlemah lembut dalam mendidik anak dan bagaimana cara agar kita bisa istiqomah dalam mendidik anak secara Islami? Tafadhal. Apalagi di masa pandemi ya. Karena orang baru tahu ternyata guru itu jasanya besar ya. Dia ngajar anak nggak paham. Betul, yang gini nggak paham. Padahal kalau dia kecil mungkin lebih goblok lagi daripada anaknya. Cuma ya begitulah. Jadi dia tidak mau turunkan nalarnya untuk mendidik anak-anak. Apalagi dikejar dengan kesibukannya. Nah, harusnya wanita, ibu harusnya lebih sabar. Kalau bapak ya mungkin dia lagi ngajar ada keperluan aja, dipingin anaknya cepat segera bisa. Ya, kenapa dia tidak sabar ya? Mungkin dia kurang sayang sama anaknya. Intinya dia ya, kalau dia sayang harusnya dia turunkan nalarnya. Dia harus sabar dan dia tahu setiap dia omong tuh pahala diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Anaknya bisa nggak bisa dapat pahala ya. Dan saya ingatkan ikhwan dan akhwat. Para ulama menjelaskan bahwa benar ya, maksudnya kita punya otot, kita punya pendengaran, semuanya bisa dilatih, termasuk akal. Akal itu bisa diasah. Jadi mungkin anak kita lihat dia kurang pintar, tapi kita asah dengan cara berpikir, dengan lama-lama akalnya bisa terasah. Ya mungkin IQ-nya jadi naik dan itu terbukti bisa ya. Jadi akal itu bisa diasah ya. Akal bisa kalau akal seperti hafalan tuh kalau tidak biasa kita hafal susah menghafal. Tapi begitu seorang sudah mulai menghafal, seakan-akan telur sudah pecah sehingga dia kemudian lancar dalam menghafal. Jadi akal itu bisa diasah, jadi kita sabar, didik anak-anak, diajak dia berpikir, diajak dia merenungkan, diajak diskusi, diajak dialog ya.
sabar ya. Dan kalau kita sabar, insya Allah dia mulai meningkat. Jadi makanya saya ingatkan juga pada orang wali murid agar banyak memberi udzur kepada para pengajar di pesantren, karena kita tahu mengajar anak-anak di masa pandemi tidak gampang ya. Tidak gampang ya. Lebih banyak jam omelannya daripada jam belajarnya. Belajarnya 10 menit, omelannya 20 menit. Karena tidak sabar, anak diomelin kamu nih gini-gini, sudah. Sabar, dan kalau niatkan karena Allah semuanya menjadi mudah. Kalau niatnya karena Allah semuanya jadi mudah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Taib, ini pertanyaan terakhir. Jika tidak boleh membandingkan anak dengan anak lain, tapi dalam hal hafalan Al-Quran, apakah boleh agar si anak memiliki motivasi dengan cara membandingkannya dengan teman yang hafalannya lebih banyak? Boleh kita membandingkan dalam rangka memotivasi, bukan dalam rangka menghina. Itu tergantung bagaimana cara kita menyampaikan. Kalau kita menyampaikan kesannya menghina, anak-anak itu bisa tangkap. Dia sedang menghina saya, ibu saya. Menghina saya, dia jatuh. Tapi kalau kita menyampaikan dengan kata-kata yang dia paham bahwasanya kita sedang memotivasi dia, insya Allah tidak jadi masalah. Karena kita adalah memotivasi. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua. Rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yaitu seorang diberikan ilmu dan dia mengajarkan dengan ilmu, menghukum dengan ilmu. Wa rajulun atahullahu al-mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua, orang diberikan harta kemudian dia gunakan untuk jalan kebaikan. Jadi boleh kita kasih contoh, ya. Tapi kalau kesannya itu merendahkan dia, jangan. Dia akan down, orang tua saya tidak menghargai saya sudah berusaha setengah mati, percuma kalau saya belajar, saya kemampuan cuma segini, ya, akhirnya dia jatuh. Tapi kalau kita bilang, nak coba lihat itu, ada syekh, anaknya bisa, itu kan kita tidak merendahkan. Contoh, itu Abi kenal syekh ini, anaknya, nak dia begini, tapi dia bisa, akhirnya kamu pasti juga bisa, insya Allah kamu. Nah, itu namanya kita membandingkan dalam rangka untuk motivasi. Anak-anak paham. Tapi demikian saja kepada kawan-kawan di para guru, dewan guru di pesantren Al-Quran. Demikian juga para wali murid kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustadz Firanda yang sudah memaparkan bagaimana cara mendidik anak secara Islam ini sudah dikupas tuntas, dan mudah-mudahan nanti di waktu yang kita tentukan kembali akan ada part ketiga atau ada kajian tematik lainnya terkait dengan bagaimana pola mendidik anak, baik dari kacamata orang tua, dalam kacamata para pendidik, maupun pribadi anak itu sendiri. Baik, sekedar informasi, sampai tadi jam 11 kurang lebih, ada total peserta kajian hampir 3.800 partisipan. Jadi dari YouTube, dari FB, dari IG, dan juga dari Zoom, kita totalkan hampir 4.000 sampai detik ini juga. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita semua. Baik, Bapak Ibu semuanya dan para adik-adikku, begitupun para asatiz maupun asatizah, begitupun teman-teman dari kalangan umum yang sudah bergabung pada forum ini, pada akhirnya kita pamit, Ustadz ya. Insyaallah. Terima kasih atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Mudah-mudahan akan ada part ketiga atau ada kajian tematik lainnya, Ustadz ya. Insyaallah. Kurang lebih seperti itu, dan rasanya kami undur pamit. Ya. Gitu, Ustadz ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf. Banyak pertanyaan belum sempat dibaca ya. Nanti insya Allah bisa dipertanyakan ulang pada pertemuan berikutnya. Demikian Ustadz, kita tutup forum majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami MC, saya Agus Haryono dan rekan saya Syafiq Al-Khatib. Undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Selamat datang di Al-Wildan International Islamic School, lembaga pendidikan Islam berkualitas internasional dengan manhaj beragama atau Ahlussunnah wal Jamaah. Uzkuril adawat fil fasal. Hadasatuna Arabiyah, Alsinatuna Arabiyah, Ahaditsu Nabiyyina Arabiyah, Ayatu Rabbina Arabiyah. Dengan fasilitas sekolah dan kelas yang memadai, seperti ruang kelas yang dilengkapi AC, kursi dan meja belajar berstandar internasional, yang dilengkapi dengan TV 50 inch permanen dalam kelas. Our school is clean, nice, comfortable, and I have lots of friends in this school. And I'm very happy that I could study together with my friends in this school. Visi program mutu, terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syariah, didukung dengan penguasaan bahasa asing. My name is Muhammad Afa Syafiq. My hobby is reading and my favorite subject is science. Alhamdulillah, syukran wa anta ya Ustaz. Misi program mutu 1. Mengembangkan lembaga pendidikan dengan pelayanan prima, berkualitas, berstandar manajemen mutu dengan manajemen profesional. 2. Mencetak para hufazah Al-Quran dan memahami ilmu syariah. 3. Mengembangkan pendidikan yang berbasis bahasa asing, matematika, dan sains dengan memanfaatkan teknologi modern dan didasarkan pada kekuatan akidah akhlak dan manhaj agama salaful saleh. 4. Mengembangkan proses pendidikan yang berorientasi masa depan dan mampu bersaing dalam dunia global. Bahwa kita bergerak menuju mutu yang substansial, bukan normatif formalistik. Jadi mutu inti yang kita kejar. Jadi kita bergerak menuju mutu yang substansial, artinya mutu yang paling diharapkan oleh orang tua. Laboratorium komputer, bahasa, MIPA, musola, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, dan masjid yang berdampingan dengan gedung sekolah menjadikan kegiatan belajar mengajar semakin menarik dan menyenangkan.
Sehingga walaupun dengan sistem full day school, serasa seperti suasana di rumah yang menyenangkan. يجب عليك أن تستخدم مفردات. If you want to learn bahasa Arab and increase your mufradat, increase your vocabularies, you have to read so much. Saya kebetulan konsep tunggal TIC Indonesia menyusunlah satu strategi pembelajaran yang mengkerucutkan ruh kurikulum nasional, ruh kurikulum internasional, ruh kurikulum pesantren dalam sebuah istilah yang disebut dengan TIC atau Tahfiz Al-Quran and International Curriculum.